Kita dikuasai asing dan asing. Yang membuka karpet merah. Jokowi, benar gak? Kita harus melawan dikuasai. Semua tambang dikuasai. Koruptor semua orang-orang Cina. Seharusnya rezim ini memasang foto-foto koruptor di setiap desa dan keluar. Yang tahu bahwa ketika kemerdekaan kita ikut berjuang, ketika sudah merdeka saatnya diri merampas kekayaan alam. Makanya kita sepakat, jangan pernah mundur, jangan pernah takut melawan yang namanya oligarki. Jangan oligarki itu dilawan. Tanah pribadi untuk kepentingan mereka dengan bahasa investasi. Kita sangat berjuang untuk memerdekakan, mengumpulkan orang-orang saya mohon rezim ini yang sudah tarus-tarus negara dikuasai oligarki, mohon sadaro dulu. Kita harus siap melawan. Semoga yang ada di sini Allah selalu memberi kesehatan dalam keadaan hidupnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, depan dari kota ini umatmu yang siap menegakkan kalimatmu ya Allah. Untuk itu sebelum mengakhiri kami sekali lagi harus dengan kehadiran adik-adik ini tidak ada rasa gentar, betul? Wong aku sudah tua ini semangat itu. Sebelum lagi sekali lagi kita menggunakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangkap dana diri Jokowi. Tangkap dana diri Jokowi. Tangkap dana diri Jokowi. Karo pengumuman sisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Ustadz usianya baru 70, tapi masih sehat karena banyak berjuang. Itu adik-adik. Lagu 3 menit. Allahu Akbar. Orang-orang terbesar di negeri ini yaitu Jokowi. Masa polutan kita ditipu, kita dibohongi. Hebatnya dia wajahnya promo, dia lucu. Ternyata dia orang pembohong besar. Pembohong besar Jokowi. Ingat, waktu pertama kali Jokowi jadi presiden 2014, dia berjanji sebab impor akan mengembalikan investasi dan segala macam. Ternyata itu adalah bohong. Dia berkata anak-anak tidak tertarik politik, anak-anaknya hanya bisnis biasa. Tetapi bohong, kan undang-undang ditabrak oleh Jokowi, undang-undang dibuat oleh orang sendiri. Pemilu yang kemarin, pemilu ada pemilu bohong-bohongan yang dibuat oleh Jokowi, semua sudah diatur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanah Jokowi, tanah Jokowi, tanah Jokowi, tanah Jokowi, tanah Jokowi.
Uang itu tidak boleh biarkan. Apalagi dia bukan presiden. Kesalahannya membuat negeri ini. Sebelum kita akhiri, ada apa lagu curah-curah? Saya cuak boleh. Saya jadi cuak ya. Lagu ini dulu lagu perjuangan kami aktivis 98 waktu melawan Soeharto. Kami ternyata lebih bosok dari Soeharto. Mari. Di sini negeri kami, tempat kita hamba, sambilannya kaya raya. Spekulasi nih Kak Irma, apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ya teman-teman pro demokrasi ini kan gitu loh. Nah, sementara presiden sendiri percaya kok dengan Wapresnya. Gimana Kak Irma? Sekarang saya tanya, ketika di debat, bisa nggak dia ngomong? Menurut saya dia bagus ngomong. Keren, makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat itu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ muda. Memang dia dengan gayanya begini itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin tidak sopan, enggak. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, enggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Kan justru mau menarik milenial nih dia. Kak Irma sendiri yakin berarti ya bahwa once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia datengin. Didatengin sama dia, setelah dijelasin terus dia bilang, "Wes balik." Ya, masa, wes udah saya jelasin ya. Nah, udah sekarang pulang gitu. Ya ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik menurut saya, nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Justru ini menjadi semacam kesempatan buat Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini untuk membuktikan diri atas tudingan-tudingan miring ya yang meragukan kompetensinya Wapres muda ini, kan begitu Kak Irma? Kan Gibran ini didampingi oleh orang-orang pinter loh Bang. Kan ada pembantu presiden, nggak harus dia kerja sendiri loh. Kalau soal pertanian dia tinggal manggil Menteri Pertanian dong. Nah, ada satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya. Kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Lah ya Gibran mana tahu dia soal LRT. Iya kan? Soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ ya silakan jawab. Artinya pasti sikap Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh, udah benar. Tolong jawab nih. Kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab. Iya. Bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM. Masa Gibran suruh jawab? Gitu ya. Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak digunain gitu loh. Kalau semua harus presiden semua yang turun tangan ya nggak usah ada menteri. Nggak usah ada wakil menteri, nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya, nggak perlu. Berarti publik tidak harus punya ekspektasi bahwa apakah itu presiden atau wakil presiden seolah semua persoalan harus bisa dijawab. Ekspektasinya terlalu tinggi dan naif juga barangkali ya Kak Irma ya. Naif, kalau menurut saya naif itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja. Gitu kan? Kalau menurut saya wajar misalnya Pak Prabowo wawancara itu kan, diwawancarai Pak Prabowo itu soal ini gimana, terus Pak Prabowo bilang sini. Nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab.
Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal apa namanya teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Policy baru ke Policy baru ke presiden. Oke. Diteruskan apa enggak nih LRT? Nah, itu pribadi Pak si Gibran boleh jawab tuh. Prabowo boleh jawab tuh. Iya, gitu loh. Kan gitu. Jadi memang atau mungkin begini Kak Irma, atau memang Mas Gibran selaku Wapres memang tidak diberikan izin barangkali oleh Presiden untuk mengeluarkan statement. Pokoknya dipantau aja, apapun laporannya nanti laporkan ke saya. Atau barangkali seperti itu Kak Irma? Saya kira nggak juga gitu ya. Tapi Gibran tahu menempatkan dirinya menurut saya. Oke. Bukan nggak boleh. Saya yakin kok Pak Prabowo itu bukan orang yang diktator. Ya, dia juga mau dia menginginkan Gibran juga belajar toh. Tanggung jawabin loh, kan gitu. Ya, dia pasti juga Pak Prabowo berani keluar negeri, meninggalkan itu ke Gibran, pasti dia percaya Gibran dong. Betul. Ya, dia percaya orang-orang yang mendampingi Gibran itu dia pasti yakin banget gitu. Nah, ini mau diadu domba lagi, udah cukup, enough. Udah cukup lah. Dan sebenarnya yang perlu kita sadarkan kalau menggunakan diksi sadarkan adalah ruang publik ini Kak Irma, ya kan? Bagaimana supaya apapun yang muncul di ruang publik ya, itu tentunya lewat televisi ya, lewat media sosial ya kan? Karena memang informasi filternya kan nggak ada. Gini Bang, mohon maaf ya Bang, saya kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia, ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat, kan itu. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara itu. Iya. Rusak kalau menurut saya. Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya, gitu kan. Ini yang ini. Itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Iya. Itu sudah harus ada pembenahan. Gitu. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuman cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas kan gitu. Sama media juga harus yang berkualitas lah. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya? Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini, ya persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu. Kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech, gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah, gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri, gitu loh. Ayo kita bertarung, nggak apa-apa. Kan kontestasi itu kan bertarung, Bang. Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Justru ini masa depan yang bagus. Nasdem 10 tahun bersama Jokowi. Iya. PDIP 9 tahun bersama Jokowi. Oh, ada diskon 1 tahun. Loh, iya dong. Setahun setelah itu kan mulai tidak harmonis. Iya. Tapi Nasdem walaupun kami kemudian mendukung Anies, tapi kami masih tegak lurus, masih bersama dengan Jokowi sampai dengan selesai masa tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kadang kompak, kadang nggak kompak, itu hal yang biasa dalam politik. Iya. Kan nggak harus selalu seiring sejalan. Dan lebih patennya lagi Kak Irma,
setelah kabinet baru terbentuk, walaupun pada saat Pilpres berbeda, ya kan? Tapi Pak Surya Paloh tetap mendukung. Karena Termasuk Muhaimin Iskandar sendiri dari PKB. Karena Bang Surya itu mengajarkan kami dahulukan kepentingan bangsa dan negara.